Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mohon izin pangarsabah, mohon izin para kiai, para alim ulama, wa akhwat yang dimuliakan Allah. Bersyukur sepenuh langit dan bumi bahwa hari ini kita telah terpilih untuk melaksanakan kumpul-kumpul dengan para orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah yang senantiasa terpilih karena mereka semuanya adalah ahli zikir. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sholat, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, Qur'an kita menjelaskan bahwasanya syiratal ladzina an'amta alaihim, nikmat terbesar adalah nikmat zikir. Karena orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa berzikir, maka orang-orang tersebut adalah orang yang senantiasa bersama Allah. Ana ma'hu idza dzakaroni, aku bersamanya. Nya siapa? Yaitu ketika mereka berzikir kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam kitab Fadailus Syuhur, di dalam bulan Rabiul Awal ini, di antaranya huruf adalah ya, yusrullah, kemudahan dari Allah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan kemudahan dari Allah ini pastinya akan hadir setelah berhasil melalui kesulitan darinya. Meskipun hanya satu buah kesulitan. Oleh karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Uqudul Jumat. Kemudahan dari Allah tidak akan ada kecuali bila Allah telah memudahkannya. Dan untuk memperoleh kemudahan dari Allah ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi, yakni memberi, kemudian bertakwa kepada Allah, dan sodakoh bil husna, yakin dengan janji Allah. Sebagaimana di dalam firman Allah, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita senantiasa berusaha untuk bisa melaksanakan tiga hal ini. Syarat pertama memperoleh kemudahan tadi, orang yang memberi, yakni orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata,
Yang aku cintai dari dunia ini ada 3 hal. Satu, menginfakkan hartaku padamu, wahai baginda Nabi. Kemudian duduk bersuhbah di hadapanmu dan banyak bersolawat kepadamu. Hadis riwayat dari Jabir, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa memudahkan orang yang sedang dilanda kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Kemudian Allah memiliki kunci tersebut, ialah banyak bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembuka pintu kemudahan. Yang kedua yaitu bertakwa kepada Allah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah kejelekan dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menghapuskannya, dan berinteraksilah dengan manusia dengan etika yang baik. Rasulullah juga bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam sholat, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam sholat, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam sholat. Takutlah kamu kepada Allah pada budak-budak yang kamu miliki. Takutlah kamu kepada Allah pada 2 orang yang lemah, yaitu janda tua dan anak yatim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat di sini adalah sholat yang khusyuk. Pedagong kita mengingatkan kepada kita, sholat yang khusyuk ada 2 hal. Yang pertama, kita menghadap kiblat. Kiblat kita adalah Ka'bah. Oleh karena itu, sebelum takbiratul ihram, kita telah menghadirkan Ka'bah secara ruhaniyah di depan kita. Baru kemudian kita takbiratul ihram dan disertai dengan hati yang senantiasa menghadirkan Allah. Zikir khafi, atau sebagaimana disabdakan Kanjeng Nabi Agung SAW tadi, bertakwalah kepada Allah di dalam sholat. Bagaimana juga Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi Qur'an kita memberikan penjelasan dengan sangat mudah dipahami. Takwa itu di sini. Bagaimana sabda Rasulullah. Jadi setelah kita semuanya telah mendapatkan hak talqin. Nah, alhamdulillah kita semuanya sudah mendapatkannya, maka dengan talqin itu kita liqa, berjumpa dengan Allah setiap saat. Begitu ya. Setiap saat kita bersama Allah, setiap saat, setiap hati kita berzikir, zikir khafi, maka kita telah sampai kepada Allah. Jadi sampai kepada Allah, Guru Agung kita memberikan penjelasan begitu rinci dan mudah untuk difahamkan. Sebelum kita menjadi murid Guru Agung Pangarsahabas Qaddasallahu tentu akan kesulitan. Bagaimana itu muraqabah, bagaimana berjumpa dengan Allah, bagaimana kembali kepada Allah, kita pasti kebingungan. Namun setelah kita mendapatkan talqin, maka kita bisa memahamkan sesuatu yang sulit-sulit, diantaranya mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum engkau mati. Nah, itu pun sangat sulit dipahamkan. Namun setelah kita mendapatkan talqin, maksudnya matilah engkau sebelum mati adalah kita setiap saat kembali kepada Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang telah kembali kepadaku. Siapa? Dialah baginda Nabi dan para penerusnya yang khusus yang disebut dengan khulafaur rasyidin, yaitu waliyan mursyida, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat
Al-Kahfi ayat 17. Jadi alhamdulillah kita telah mendapatkan talqin itu dan kita telah mendapatkan jaminan yang begitu dahsyat. May yahdillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Subhanallah, alhamdulillahilladzi faddalana lakatsirin min ibadil mu'minin. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia akan dipertemukan dengan wali mursyid. Dan barang siapa yang akan dicelakakan oleh Allah, tidak akan dipertemukan dengan waliyan mursyidah. Mursyid yang kamil, mukamil, yang satu pada masanya, dan kita semuanya telah dipertemukan dengan beliau yang akan membimbing kita setiap saat. Jadi 24 jam kita selalu berusaha untuk Rabidah, untuk selalu bersama beliau di dalam menghadap Allah, di dalam kita senantiasa mohon munajat kepada Allah. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abad. Dengan bersama walian mursyida ini kita telah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, karena kebersamaan kita dengan guru agung kita ini bukan hanya di dunia, tetapi juga nanti setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Guru agung kita pernah menjelaskan, kalau suatu ketika saya meninggal, maka jasadku terserah mau dilempar ke jurang ataupun di lautan atau di mana saja. Itu kewajiban yang masih hidup. Yang menjadi masalah, apakah ruhku, gitu ya, ruhku ada yang mengantar kepada Allah. Dan alhamdulillah aku sudah mempunyai guru agung pengarsa Aba Anom. Ruhku akan dikawal beliau untuk menghadap pada Allah setiap saat. Demikian juga kita semuanya. Setelah kita ditalkin oleh walian mursyida, oleh guru agung kita pengarsa Abaos ini, maka kebahagiaan setiap saat. Jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil, kita telah mendapatkan bimbingan beliau untuk menyelesaikannya. Apalagi masalah-masalah yang besar, kita pun tinggal berserah diri kepada Allah. Kita tidak kenal Allah, tapi kita kenal kekasih Allah. Maka sebagaimana ketika para sahabat menghadapi masalah-masalah, para sahabat Nabi tersebut datang bersohbah kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Karena masalah-masalah itu, setan bikin masalah, iblis bikin masalah, agar kita tidak fokus zikirnya. Tidak fokus zikirnya, maka tidak tenang. Tidak tenang, maka akan susah hidupnya. Dan susah hidup itu haram. Oleh karena itu, jangan mikir masalah, kata guru agung kita. Maka zikirin, jangan difikirin. Alhamdulillah, kita sudah difahamkan bahwa maksudnya menyelesaikan masalah-masalah kita itu kepada Allah melalui kekasih Allah di muka bumi ini, yaitu walian mursyida. Karena para wali mursyid ini, sebagaimana Kanjeng Nabi ada di tengah-tengah para sahabat, wali mursyid pun begitu, ada di tengah-tengah para ikhwan akhwat semuanya. Sehingga ketika ikhwan akhwat menghadapi masalah apapun, sudahlah kita tidak berpikir keras, cukup diserahkan kepada Allah, yaitu melalui wasilah wali mursyid kita, yaitu dengan memperbanyak zikir khafi kita. Maka segala masalah dikembalikan kepada Allah. Jangankan di dunia ini, setelah kita nanti terpisah antara ruh kehidupan dengan jasad ini, maka kita pun akan tetap bersama guru agung kita, bersama baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti setelah kita meninggal, kita akan mendapatkan dua kekasih Allah yang tetap menemani kita, membimbing kita sampai kita dibangkitkan lagi nanti dalam keadaan alim dan arif. Karena kita terus mendapatkan bimbingan, tidak berhenti-berhenti.
bimbingan dari Guru Agung dan dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Oleh karenanya kita selalu berusaha untuk meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan rasa yakin kita bahwasanya kita telah berguru kepada orang yang tepat, yaitu Pengasah Abaos Qaddasallahu sirah. Bagaimana sabda Kanjeng Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirah, barang siapa berguru dan mahabbah kepadaku, pasti aku melihat. Demikian juga setelah kita berguru pada penerusnya yang khusus, yaitu Guru Agung kita, maka selama 24 jam kita ada dalam pengawasan beliau. Beliau telah memperhatikan kita, melihat, bukan sekedar melihat, akan tetapi menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Alhamdulillahilladzi faddalana katsirin min ibadil mu'minin. Semoga kita senantiasa tetap diistiqomahkan, semakin yakin, semakin cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, kepada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai pencetak wali-wali Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.